Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru Hebat. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada sehat selalu. Baik, mohon izin Bapak Ibu, pada siang hari ini Bapak Ibu semuanya saya undang dalam acara diseminasi budaya positif penerapan budaya institusi, kemudian ataupun budaya positif di SMK Negeri 1 Pakis Aji sebagai wujud aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jepara. Perkenalkan, nama saya Andiri. Pada kenal semua karena rekan-rekan semua. Ya. Gak usah sepanjang, gak usah tegang karena di sini saya tidak suka yang formal tapi suka yang santuy tapi terkesan impresif gitu ya. Baik, baik, saya lanjutkan di sini. Saya mengajak Bapak Ibu guru semua untuk bisa menyaksikan materi yang saya sajikan, semoga bermanfaat. Nah, yang pertama, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga menjadi guru yang inspiratif, yang bermanfaat bagi anak-anak kita, yang memberikan teladan baik, sehingga mewujudkan peserta didik yang merdeka, peserta didik yang ceria, pembelajaran yang menantang, menyenangkan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Agenda hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti saya sampaikan tujuan diseminasi, yang selanjutnya adalah pemahaman inti dari budaya positif di sekolah, kemudian refleksi, setelah itu baru penutup. Baik, masuki yang pertama, marilah kita buka acara diseminasi ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah kompetensi yang diharapkan. Intinya adalah Bapak Ibu guru, ini penting bagaimana bisa mendesain lingkungan pembelajaran di sekolah yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Kemudian bisa menerapkan budaya positif di sekolah, yang intinya yang pertama nanti Bapak Ibu guru bisa mengenal teori motivasi belajar, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas yang sifatnya universal, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama, nah ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu semua sebagai seorang pendidik. Yang pertama, mohon dibaca yang keras Pak Zainal. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju, Pak. Alasannya? Alasannya karena anak biar lebih disiplin lagi ke depannya. Oke, sekarang ada yang berpendapat yang tidak setuju? Pak Yanu? Tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju, Pak. Setuju. Pak Pram? Setuju tapi kurang setuju. Nah, alasannya ada ini. Jawaban yang setengah-setengah, ada ini, bingung menurut saya. Hukuman bisa saja mendisiplinkan anak, tapi bisa juga menjadi anak ini cenderung takut. Nah, ini Dan alasannya. kreativitasnya menjadi dibatasi karena dia merasa takut. Ya, ada tekanan ya, Ya. psikis ya. Oke. Yang kedua, ini pertanyaan saya minta Bu Eva yang menjawab dengan ciri khasnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif setuju, Pak. Setuju, alasannya? Alasannya akan memberikan efek jeda. Kan anak diberi hukuman seperti itu dengan membaca dan membersihkan halaman. Itu kan anak jadi jeda dan kedepannya diharapkan lebih untuk disiplin. Oh, berarti tidak terulang kembali. Iya. Oke. Yang ketiga terakhir, Bu Lili, setuju atau tidak memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak?
Setuju. Oke, alasannya. Karena dengan memberikan penghargaan kita mengapresiasi apa yang diberikan anak atau apa yang diungkapkan anak sebagai hasil pembelajaran. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Senang sekali bisa memberikan pencerahan terhadap pendisiplinan anak. Mari kita lanjutkan. Oke. Topik dalam disiplin ini yang pertama kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi. Lima, posisi kontrol. Kemudian keenam adalah restitusi dalam hal segitiga restitusi. Oke, lanjut. Nah, kita sudah mulai nilai-nilai keyakinan kelas. Nah, perubahan paradigma sekarang. Coba. Ini ibaratnya adalah kita menggenggam sebuah Pasir. Enggak, ini namanya apa? Nah, ini. Coba. Itu apa semut? Nah, ini coba digenggam Bu Evi. Oke. Jangan sampai dilihat genggam. Oh, kebesaran ya? Jadi terlalu besar. Ayo, yang kecil aja. Oh iya, oke. Tolong genggam. Ada dua hal di sini. Yang pertama Bu Evi selaku yang memiliki menggenggam. Yang kedua Bu Lili sebagai penggoda. Nanti jadi stimulus respon ya. Jadi intinya jangan sampai Bu Evi itu melepas, membuka ini apapun. Kemudian Bu Lili bagaimana caranya agar ini membuka apapun caranya. Oke, bisa dimulai apapun Bu. Nah, oke. Belum terlepas, Oke. Pak. Tapi kok lepas, Pak? Nah, bagaimana cara agar Bu Evi ini bisa terpengaruh, bisa membuka tangannya? Dia membuka tanganku digegem. Nah. Enggak, ini tuh belum. Mungkin bisa dengan rayuan, kata-kata, ataupun apa? Alangkah lebih baik dengan rayuan, kata-kata, rayuan ini sumbangan. Oke. Nanti tak sumbang apa? Cilok. Bu, anak traktor loh, Bu. Anak traktor loh. Nah, itu lepas ya. Terlepas kan, Dede? Oke. Nah, ini sekarang kita sudah memasuki perubahan paradigma, yaitu tentang kegiatan kepala tangan. Yang selanjutnya kita bisa alihkan sini. Nah, perubahan paradigma ini terkait dengan teori kontrol atau pilihan. Yang sejatinya yang memiliki kontrol sebenarnya adalah Bu Evi. Ya enggak? Mau membuka, tidak membuka, ini tergantung Bu Evi. Ini yang sebagai yang pemilik kontrol. Artinya apa? Kita tidak bisa mengontrol orang lain kecuali diri kita sendiri. Nah, itulah posisi kontrol seperti itu. Ilusinya adalah guru mengontrol murid, ya enggak? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa penguatan positif efektif bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita suka memaksa, ya enggak? Seperti itu. Iya, ini contohnya tadi. Contohnya tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa teori stimulus respons dan kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu sendiri? Bu Evi atau Bu? Ya, ini berarti kan Bu Evi pemegang ya, apapun itu ya. Jadi kekeh. Oke. Nah, ini adalah model-model seperti itu. Kita lanjut saja. Nah, intinya di sini ada kalau disiplin positif ini kita harus tahu dulu teorinya, kontrolnya seperti apa, kemudian nanti keyakinan kelasnya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan posisi kita itu posisi apa. Kita lanjut saja. Nah, ini makna disiplin. Kadang-kadang kita memberikan makna yang keliru. Bu Eva, disiplin itu apa? Sikap yang patuh terhadap aturan. Patuh terhadap aturan. Christine, disiplin yang pernah di benak pertama-tama kata-katanya apa? Apa? Taat, tanggung jawab. Nah, ternyata kata disiplin ini yang paling krusial artinya adalah pembelajaran. Ya, kemudian berkembang, intinya disiplin itu taat, patuh.
ya, dedikasi, ketepatan, presisi. Nah itu ada disiplin. Oke, kita lanjut. Nah sekarang kita memasuki kebijakan-kebijakan universal. Nah pengalaman kita di kelas ketika di awal pembelajaran, awal tahun baru, masuk ke kelas pertama, pasti yang dibicarakan apa? Kesepakatan kelas ataupun kontrak belajar. Ini yang paling penting. Nah menurut Bapak Ibu, kontrak belajar yang baik itu seperti apa? Berarti membuat kesepakatan kelas yang baik itu seperti apa? Kesepakatan kelas yang baik itu adalah kesepakatan yang disetujui oleh guru dan teman-teman di kelas, oleh siswa itu sendiri. Nah tentunya dalam membuat kesepakatan kelas tentunya harus punya tujuan, ya bukan tujuan yang ingin dicapai di kelas itu terkait dengan pembelajaran. Nah kesepakatan kelas ini yang paling baik adalah kesepakatan yang melibatkan siswa untuk berpikir kemudian menuliskan. Kalau dalam prakteknya adalah siswa diberikan kertas, ya seperti kertas label itu, kemudian diminta menulis kira-kira keyakinan kelas yang baik di kelas itu seperti apa, kemudian diminta untuk menempel. Habis itu kita simpulkan, oh ini baik, oh ini baik. Artinya kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan yang baik menurut pribadi dan baik untuk secara keseluruhan. Contoh, saling menghargai, ya enggak, gotong royong, ya enggak, jujur, disiplin, kemudian yang intinya adalah sesuatu yang baik, misalnya mandiri, benar kritis, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, sekarang kita memasuki tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ada yang tahu bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ada yang tahu? Konsekuensi kesepakatan. Kalau hukuman? Hukuman itu Ayo, kalau hukuman? hukuman itu hukum jerat. Unjur itu. Oke, saya bisa mengambil garis titik tengah dari apa yang disampaikan oleh Pak Zainal. Intinya hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan, siswa itu nggak tahu hukumannya apa. Kamu ini. Jadi dia tidak tahu sebelumnya. Tapi kalau konsekuensi dia tahu. Melakukan kesalahan ini konsekuensinya seperti ini. Jadi anak tidak kaget, sudah tahu. Itu namanya konsekuensi. Nah, tapi yang lebih baik di sini adalah restitusi. Dimana kalau restitusi ini tingkatannya lebih tinggi, intinya mengembalikan ke anak agar anak itu bisa berubah, mengantarkan dari label yang gagal menjadi label yang prestasi. Artinya dia tahu, sadar sendiri, kemudian ingin berbenah sendiri, itu yang namanya restitusi. Jadi kalau tingkatannya yang paling bawah itu hukuman, siswa nggak tahu, cukup ada sini hukumannya seperti ini, seperti itu. Kemudian naik ke atas, level yang lebih baik adalah konsekuensi. Siswa tahu dia berbuat salah, kemudian dia tahu hukumannya, dia tidak kaget. Kemudian yang paling baik adalah restitusi, mengembalikan ke anak agar anak itu tanggung jawab, bisa merubah diri dari hal yang baik, hal yang buruk menjadi hal yang lebih baik. Itulah dari restitusi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang motivasi sebelum ke siswa. Nah, ini dari Bapak Ibu sendiri pergi, kemudian dari rumah ke sekolah, kemudian mengajar ke kelas. Ini yang menjadi alasan apa? Yang pertama, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan, ya? Apakah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain? Apakah untuk menghargai diri sendiri? Nah, ini adalah refleksi bagi Bapak Ibu semua, termasuk saya, dalam mendidik anak-anak kita di kelas. Yang pertama ini adalah yang paling tingkatan yang paling bawah, karena di sini adalah karena gitu kepala sekolah, call center ya, nggak ada, yang aman, ya. Sekadar itu, apakah karena untuk imbalan dan kita keren, guru hebat, CDP itu keren ya kan gitu. Apakah memang terjadinya kita sebagai guru itu sadar? Ya inilah seorang guru ya, sebagai teladan, inspirasi, disuruh nggak disuruh, ada kepala sekolah nggak ada kepala sekolah, tetap. Nah, ini adalah renungan buat diri kita. Tentunya yang paling baik adalah
motivasi yang nomor berapa? Yang paling baik. Motivasi dari ketiga ini Yang paling baik. menghargai diri sendiri. Nah, gitu. Oh, ada yang bertanya? Ini Pak, sebelum masuk ke motivasi yang lebih dalam, Betul. tadi restitusi adalah tingkatan yang paling tinggi. Tinggi. Sebelumnya ada seperti apa? Konsekuensi. Ada Hukuman. hukuman, restitusi ya. Nah, gitu. betul. Oke. Restitusi apakah bisa berjalan 100%? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Nah, kira-kira sebelum saya jawab, kira-kira restitusi ini bisa berjalan dengan baik nggak? Nah, Kalau saya meraba pasti ada yang tidak berjalan dengan satu, pasti ada yang namanya sifat siswa gitu. betul. Boleh saya potong? Boleh, silakan. Nah, ini luar biasa. Restitusi akan berjalan dengan baik jika kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi sudah dibentuk dengan baik. Nah, ini yang paling penting. Ada keyakinan, ada kesepakatan, dia tahu konsekuensinya. Kalau masih tetap dilanggar Pak, Lah ini. Kembali ke personal. nah itu kan masuk ke hukuman. betul. Hukuman itu menurut Bapak sendiri penting nggak? Nah, jadi gini. Hukuman, konsekuensi, restitusi itu penting. Iya penting. Nah, tergantung kita sebagai guru itu kita ini sebagai ini memposisikan seperti apa. Nanti kita bahas. Di sana itu ada posisi kita, apakah sebagai posisi penghukum, apakah kita sebagai posisi pemantau, atau posisi membuat rasa bersalah, atau yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, ini yang paling penting. Menarik sekali. Saya jadi semangat untuk bisa melanjut langsung selesai materinya. Ya. Oke. Itu Baik. Pak, kesimpulan negara sedikit Pak, kekerasan itu boleh, yang tidak boleh adalah kekejaman. Oke, nah ini luar biasa, ini pemahaman yang kompleks perlu diapresiasi. Tepuk tangan. Luar biasa. Peserta diskusi yang menarik, ya, yang kritis, tapi tetap pada jalur yang baik. Nah, intinya kita semua akan berbenah untuk menjadi seorang guru yang baik. Luar biasa. Kita lanjut ya. Intinya di sini kita tahu diri, yaitu menghargai diri sendiri. Kalau sudah dari hati, kita melaksanakan dengan sebaik mungkin, maka kita is oke lah, tidak ada masalah, ya. Oke. Jadi nggak berperan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Monggo dibacakan yang keras Bu Evi. Kata-katanya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini sebagai seorang guru ternyata dituntut untuk sebagai leader dalam pembelajaran. Merdeka bukan berarti kita bisa sesuka hati melakukan apapun, tapi juga kita bisa mengelola, mengatur, ya, mengajak teman kita, kucing ya, kalau bahasanya itu kucing ya, coach bagi rekan guru ya, kucing. Nah, ini adalah intinya bagaimana kita sebagai pribadi bisa melaksanakan tugas baik, juga kita juga bisa mengelola pembelajaran juga dengan baik. Inilah versinya Pak Kiai Ki Hajar Dewantara, Pak Kiai Ki Hajar Dewantara, luar biasa. Bapak pendidikan kita luar biasa, filosofinya sangat baik. Oke, lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, kadang-kadang kan ada yang namanya setiap guru pasti memiliki cara tersendiri dalam menghargai orang lain, menghargai siswanya ketika atau memberikan apresiasi pada peserta didiknya. Ada yang melewat ucapan, oh selamat luar biasa, istimewa. Ada yang memberikan coklat, ya enggak? Ada yang dikasih voucher, ada yang, nah ini tergantung dari cara kita. Ternyata di sini adalah dihukum oleh penghargaan, ya. Karena kalau kita, jadi penghargaan itu tidak serta merta berupa barang ya, uang dan sebagainya. Nah, kadang-kadang juga ucapan ini sangat penting karena motivasi orang kan berbeda-beda, ya enggak? Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita setiap ke kelas membawa coki-coki roti seperti ini, yang bisa jual roti ya setiap hari kayak gitu, nanti jadi jadi apa ya? Ketergantungan. Jadi kalau nggak ada roti nggak ada yang jual, ya enggak? Nah, ini yang selanjutnya penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan ya, karena memang karena nih. Tapi yang namanya kebaikan itu awalnya memang harus dipaksa, ya enggak? Dipaksa, kemudian sudah biasa menimbulkan kebiasaan menjadi budaya yang positif. Itulah yang namanya. Intinya adalah memberikan penghargaan sebatas itu baik untuk peserta itu, tidak
adanya ketergantungan, tidak membuat efek jerah dan sebagainya, tidak merusak hubungan dan sebagainya. Oke, lanjut. Oke. Nah ini adalah bentuk-bentuk kebajikan atau apresiasi yang bisa kita berikan, yaitu memberikan pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada seluruh murid, kemudian konsisten dan fokus pada proses. Artinya kita memberikan respon agar anak itu menyampaikan sesuatu itu ada tempat baliknya sehingga dapat meningkatkan motivasi. Oke, kita lanjut. Nah ini adalah contoh-contoh pengakuan atau apresiasi dalam hal kebajikan. Yang pertama, kemarin saya perhatikan ya, nilai kebajikan adalah rasa empati besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai, terima kasih. Nah ini adalah sekedar ucapan yang bisa membawa nilai yang positif yang ke arah yang lebih baik. Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang ada pertanyaan ini, Bapak Ibu semua, rekan-rekanku, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Tadi yang disampaikan di awal, hukuman adalah sesuatu yang sifatnya insidental, murid tidak tahu, dan biasanya lebih ke sesuatu yang membuat jerah. Dia itu membuat sesuatu yang takut, kemudian efektivitas ataupun kreativitas bisa menurun karena ini jerah, takut dan sebagainya. Sementara yang konsekuensi tahu sama tahu. Nah, nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Kita cek jawabannya ya. 1, 2, 3. Oke. Apa ya? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman ya, oke ya, apa lagi ya? Nanti aja sih jawabannya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pada saat COVID kemarin. Hukuman. Pinter-pinter ya Allah. Oke, kemudian Saya yakin tadi nanti dipotong tadi. Oke, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol Menggantikan menggantikan kertas tugas teman yang telah konsekuensi. Konsekuensinya ternyata lupa tuh. Menggantikan kertas tugas teman yang telah coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk melepas sepatu ini kayaknya. Melepas ini keliru kata-kata. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, jawabannya ini. Oke. Mendingan diulangi deh biar nanti Gitu ya? editnya gampang. Enggak apa-apa, ini normal aja. Oke. Oke, yang jelas ini semua Bapak Ibu. Nah, luar biasa jawabannya akurat, presisi, tepat semua ya. Di Bapak Ibu termasuk guru-guru hebat mampu membedakan mana yang hukuman, mana konsekuensi. Tepuk tangan yang meriah. Ini kalian hebatnya saya kemeruntus. Oke. Apa itu kemeruntus? Oke. Nah, ini intinya hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya enggak? Ya. Tapi kalau restitusi ada sesuatu yang harus terjadi. Dia tahu, oh kalau menumpahkan konsekuensi ya, menumpahkan air di meja kelas, otomatis kan tahu jawabannya, penting dilatih bersih semua. Dia tahu, ya responnya cepat. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin karena dia sudah tahu, oh perbuatan saya salah, apa yang harus dilakukan. Gitu ya, intinya seperti itu. Oke, kita lanjut. Apa itu restitusi? Nah, restitusi. Pak Zainal yuk, yang keras. Restitusi apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, sampai sini aja. Intinya di sini adalah kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Itu intinya seperti itu. Dia tahu kesalahannya, dia memperbaikinya, silakan kembali jadi pembelajar. Intinya seperti itu. Oke. Nah, ini konsekuensi tadi. Kalau restitusi ini bedanya ya. Hukuman menjerahkan,
nggak suka dan sebagainya. Nah, konsekuensi dikembalikan ke anak, dia tahu konsekuensinya, dia menyadari kesalahan, perbuatan yang salah dia lakukan. Hal restitusi ini adalah mengembalikan kepada siswa, dia tahu konsekuensinya dan tidak diulang lagi, menjadi hal yang lebih baik. Menjadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi Bapak Ibu semua, yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan, tapi sebaik-baiknya orang adalah berbuat lebih baik dari kesalahan, tidak terjerumus pada luka yang salah. Ini seperti itu. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menentukan untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dan sebagainya. Fokus pada solusi, bukan menyanyi tapi solusi. Yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ingat, dia salah, kemudian dia tahu, dia memperbaiki, kembalikan ke asalnya, biar tidak ada efek apa-apa yang ditunggu. Nah, keyakinan kelas, kita sudah memasuki pembelajaran ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Intinya adalah bagaimana kita bisa membuat budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas. Kita buat, kita sepakat, kemudian dijadikan keyakinan. Yang namanya keyakinan kan secara sanubari, ya, dibenarkan dengan lisan, ya, diyakini dengan hati dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, mulai dari peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas berubah menjadi lingkungan positif ini menjadi budaya. Oke, lanjut. Nah, paragraf kita anggap sudah selesai. Nah, Bapak Ibu semua, di sini ada pernyataan. Kira-kira nanti Bapak Ibu semua ini diminta untuk mewujudkan dalam kalimat keyakinan seperti apa. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Yang pertama, keyakinan kelasnya apa? Buku dalam keadaan rapi. Nah, buku dalam keadaan rapi. Tidak. Kemudian dilarang mengganggu orang. Keyakinan kelasnya apa? Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Keyakinan kelas apa? Simpel, misalnya hadir dari disiplin, tepat waktu. Dilarang menggunakan narkoba. Ini berarti keyakinan kelas. Narkoba itu baik atau tidak bagi kesehatan? Nah, berarti kesehatan. Saya juga. Nah, pergantian untuk menunggu giliran, budayaan antri. Kemudian gunakan masker, safety, ya, keamanan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keamanan. Nah, ini kita coba buka jawaban keyakinan kelas. Sudah. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini melatih tanggung jawab. Ya, anak-anak ketika kita pembelajaran menggunakan LCD, anak-anak diminta mengembalikan ataupun mengambil buku dari perpustakaan. Setelah selesai pembelajaran, bukunya dikembalikan. Itu namanya melatih tanggung jawab. Ya, meminjam, kalau nggak kembali itu nggak tanggung jawab. Kalau meminjam dikembalikan, tanggung jawab. Gitu ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain, ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain, komitmen juga sama. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian untuk menunggu giliran, orang lain bersabar. Keselamatan, kesehatan untuk melakukan maksud dan keselamatan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kebutuhan dasar, ada 5 menurut Albertson itu. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua adalah untuk penguasaan, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Nah, 5 posisi kontrol. Sebelum masuk ke sini, saya ingin Bapak Ibu menyaksikan video durasinya 11 menit. Ini nanti akan bisa menentukan ataupun merefleksi diri kita sebagai guru, kita itu termasuk posisi yang mana dengan diskenariokan dari video ini.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Kita sudah saksikan 5 posisi kontrol yang diperagakan oleh Naren. Dari video ini, kira-kira yang pertama, Bu Eva, kira-kira selama ini Bu Eva itu termasuk kategori memiliki posisi kontrol seperti apa? Lebih ke pertama sama kedua. Yaitu posisi penghukum dan merasa Sama. guru galak Jepun. Galak ya, Wak. Tapi imut. Oke, sekarang dari Bu Lili. Nah ini dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira yang selama ini dilakukan itu penggambarannya posisi yang mana dari Bu Lili? Nomor 1, Satu dan hukuman. teman. Satu dan teman ya, kadang menghukum keras, Kadang kadang kita friendly. friendly ya, itu luar biasa ini, luar biasa. Puberti lah ini. Sama. Menghukum ya. Menghukum Jadi ya. teman juga ya. Menjadi teman. Nah ini kita coba ke Pak Ianu, ini paling kocak serius. Pak Ianu, posisi apa selama ini? Apa nggak punya posisi, Mak? Lima-limanya saya terapkan, Pak, tergantung mood. Tergantung mood. Iya. Contoh. Contohnya, ya kadang galak, kadang ya sebagai teman, Oke. kadang ya musuhan gitu. Nah, terakhir ini dari Pak Pram, mohon. Posisi apa yang sering Bapak Pram lakukan? Saya paling sering sebagai teman. Teman ya. Ya, karena lebih santai, Oke. komunikasinya itu lebih tadi ramah, Ramah. sesekali sebagai penghukum. Oke. Luar biasa ya. Lebih sering teman. Lebih sering teman ya. Sesekali sebagai. Oke. Nah, Bu Kristi, apakah sudah sampai level manager? Coba posisinya bisa diceritakan. Kalau saya lebih ke posisi kelima sih memang, karena untuk membuat siswa itu lebih bisa memanajemen dirinya sendiri dan menghargai. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu semua, kita sudah menyaksikan 5 posisi kontrol. Nah, bisa disimpulkan posisi paling baik adalah posisi sebagai manajer. Karena apa? Karena kita dengan posisi manajer ini bisa menghantarkan siswa kita bisa mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Nah, dari posisi-posisi ini kita jadikan inspirasi buat kita. Intinya kita di sini sebagai guru, seorang pendidik terus belajar. Proses itu diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai manajer. Memang butuh kesabaran, keteladanan dan jam terbang, betul ya? Oke. Ini, nah sekarang kita sehingga kita bisa menyimpulkan dari 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu sudah ketahui. Tadi yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, keempat pemantau atau monitor, kelima adalah manajer. Nah, ini ada 6 pernyataan. Silakan Bapak Ibu cermati, hayati, resapi, dan diraba dengan penuh seksama, sehingga Bapak Ibu bisa menyimpulkan pernyataan ini termasuk dalam posisi kontrol apa. Jelas ya Bapak Ibu semua ya? Oke Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, kita mulai yang pertama. Ada 6 soal ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke, pas ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang pertama tolong dibacakan yang keras, kemudian kasih statement jawabannya seperti apa.
Yang keras ya, yang pertama ya. Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu itu merupakan statement posisi yang kedua, membuat siswa merasa bersalah. Siswa bersalah. Karena saya merasa kecewa. Kecewa. Apologies. Kecewa. Oke, kita keep dulu jawabannya. Lanjut nomor 2, Bu Eva. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk pertama penghukum. Penghukum ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Wes salah terus ya. Oke. 3 Bu Evi, ya Bu Evi. Nomor 3. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Teman ya. Iya. Friend. Bestie. Oke, kita simpen dulu jawabannya, kita keep. Oke. Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini kan? Oh iya. Apa itu kira-kira? Pacar. Besti. Apa? Memantau. Mantap. Oke, kita keep dulu ya. Oke, Pak Zainal. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, itu sebagai posisi manajer. Luar biasa. Terakhir, Bu Berti. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi sebagai sebagai hukuman. Penghukum ya. Oke. Baik, tadi yang disampaikan kita keep ya. Ini sudah menjawab semua, mari kita saksikan jawaban yang paling benar seperti apa. Oke. 1, 2, 3. Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat orang rasa bersalah. Logatnya tidak seperti itu. Gimana? Rasa bersalah itu harus halus. Harus ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali. Kebakaran. Oke, ini merasa bersalah ya. Merasa bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Loh, itu sambil nunjuk-nunjuk. Oh, iya, gini ya. Kamu ya gitu. Wah, bisa nanti bisa dibully nanti. Oke. Itu ya, berarti nggak ada benarnya, berarti sebenarnya itu adalah penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Kan ayolah, kan ini berarti teman, bestie ya, friendly ya. Oke. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau, karena ada konsekuensi yang kamu menghargai nanti melakukan sesuatu yang baik dapat penghargaan bintang. Kemudian yang paling baik di sini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Jadi kan ingin memberikan solusi dari si pelaku sendiri, atau si pelaku yang berbuat salah itu sendiri ya. Jadi manajer. Kemudian yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir, selalu paling terakhir kan kata-kata seperti itu kan menyakiti ya. Terlebih diri kita ya. Tersakit. Jadi penghukum. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Luar biasa. Konsep 5 kontrol seorang guru sudah kalian kuasai. Bapak Ibu guru hebat sekali. Luar biasa. Super. Oke. Nah, ini bergerak ya antara peraturan, kemudian memantau konsekuensi yang dinilai majelis untuk bagi seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Nah, sekarang kita belajar tentang restitusi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Kenapa kok mengambil segitiga? Karena ada 3 tahapan ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama apa? Lihat. Nah, ini segitiga. Nah, gitu ya. Oke, itu namanya kearifan lokal yang harus dijaga. Nah, kenapa kok 3? Karena 3 sisi. Segitiga. Sama sisi. Sama dia. Segitiga ini bahasa French. Segitiga ya. Kenapa sama sisi? Tidak sama dia. Enggak, kalau sama dia nanti yang satunya cemburu kayak. Oke ya. Oke, jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ada 3 tahapan. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi saling berhubungan Bapak Ibu. Jadi muara dalam penyelesaian masalah ini adalah di segitiga restitusi dalam setiap kasus atau permasalahan yang kita hadapi. Nanti ada video contoh
penerapan segitiga revolusi yang sudah saya lakukan, nanti bisa kita simak bersama-sama. Nah, untuk yang di sisi menstabilkan identitas, yang pertama adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya enggak? Jadi kalau ada suatu permasalahan untuk menstabilkan identitas, pernyataan yang paling utama di sini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin itu juga dulu sama waktu ketika jadi murid. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Yang pertama, kamu tentu punya alasan. Jadi ketika ada suatu kejadian, kasus, peristiwa, pasti punya motif. Ya, dendam kah, ya, cemburu kah, asmara kah, apakah? Nah, itukah, inikah? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi itu. Ini adalah validasi kesalahan. Jadi divalidkan itu apa atau motifnya. Kemudian yang paling ujung terakhir adalah menyatakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan yang kita yakini. Yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sehingga kita tahu yang dilanggar apa, ya, yang buruk apa, yang perlu diperbaiki apa. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa toh? Nah, seperti itu. Jadi yang terakhir seperti itu, mengembalikan ke diri kita yang kita yakini apa, salah tidak, bertenang tidak, kan gitu. Oke? Nah, ketika menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi anak itu lega. Jadi awal-awal soal emosi. Terus lega, oh ternyata sama ya. Jadi stabil. Nggak emosi, nggak bawa parang ya sampai digoreng itu enggak. Oke. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, itu dikembalikan ke asal kita. Itu adalah hal menstabilkan identitas, stabil. Yang kedua, validitas kebutuhan atau kebenaran kesalahan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan hal itu. Misalnya tukaran, bertengkar, kemudian merobek kertas. Nah, itu sebenarnya ada yang lebih buruk lagi. Merobek baju ya, sampai kacanya gede. Ataupun menjotos, menciak atau gimana. Nah, itu yang mengkewok ya, menampar, mengelak. Nah, ini ada yang lebih buruk ternyata gitu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Nah, ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan? Nah, jadi ada solusi penawaran. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya? Ini adalah validasi tindakan yang salah. Ya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu bersifat hati ya. Keyakinan apa yang kita yakini, kepercayaan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, yang kita sepakati sudah apa. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Tanyakan kembali. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah mengembalikan kepada diri kita sesuai tidak dengan keyakinan yang kita yakini, amini. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, sebelum refleksi ini saya ada video yang sudah saya praktikkan dengan 2 murid saya. Nanti pasti kenal siapa itu. Nah, ini sebagai aksi nyata saya di demonstrasi kontekstual 1.4. Mohon bisa dicermati. Selamat pagi, Putri. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Saya tahu, Pak. Oke. Baik, Putri, tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis berantem dengan Chandra ya? Iya, Pak. Soalnya saya kesel banget sama Chandra.
Chandra sering mencontek tugas maupun PR saya. Oke. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu berbuat seperti itu. Bapak juga akan melakukan hal sama ketika saya berada di posisi kamu. Oke. Lalu apa yang kamu lakukan sama Chandra? Saya marah-marah Pak. Saya mencaci maki Chandra dan saya menggedor meja Chandra tanpa saya sadari. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu punya alasan bukan? Iya Pak. Oke. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan contek oleh Chandra. Dan saya hargai perbuatanmu tidak melebihi, misalnya memukul dan sebagainya. Iya Pak. Nah sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Oke. Kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghargai antar sesama teman. Saling menghargai antar teman itu penting tidak buat kamu? Sangat penting Pak. Oke. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar dan bisa mengontrol emosi saya. Oke. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Baik Pak, saya bersedia. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar menghadapi teman-teman saya, dan jika ada teman yang mencontek tugas saya akan melaporkan kepada bapak atau ibu guru mapel pelajaran dan wali kelas saya. Oke, bagus. Luar biasa sekali dari kamu Putri. Itu sudah benar, tetap smart ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Amelia Putri dari kelas 12 OTKP 2. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Mas Mana? Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Kamu tahu kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Tahu, Pak. Oke, baik. Maaf, tadi Bapak dapat laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Pak. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali, Pak. Sering terlambat itu sesuatu kesalahan bukan? Iya, salah, Pak. Baik, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Setuju, Pak. Maaf, kita cari solusi bersama ya. Iya. Maaf, sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Manaf sering datang terlambat? Saya sering bergadang dan sering main HP sampai larut malam. Saya kurang tidur, Pak. Oke. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau datang terlambat, sesuaikah dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplinan, Pak. Kedisiplinan. Iya betul. Menurut kamu disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting, Pak. Disiplin membuat saya berangkat ke sekolah tepat waktu dan lebih bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Ya, Pak, saya menyesal. Saya sudah sering terlambat dan saya minta maaf. Saya sering terlambat. Iya, maaf. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya tidak boleh bergadang lagi dan tidak boleh main HP sampai larut malam lagi agar saya bisa bangun pagi dan berangkat ke sekolah lebih awal. Baik, Manaf, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu
sehingga kamu tidak terlambat datang sekolah. Setuju? Ya, setuju, Pak. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Manaf dari kelas OTKP 12 OTKP 2. Saya senang diajak diskusi sama Bapak Guru untuk mencari solusi dari masalah yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat berangkat ke sekolah. Dari dua tayangan video yang sudah saya tayangkan, ini merupakan salah satu bentuk penerapan budaya positif di sekolah dalam hal implementasi segitiga restitusi dalam penanganan kasus siswa. Jadi intinya adalah kita sebagai guru harus tetap berpihak pada murid, mencarikan solusi, tidak langsung menghadik tapi menanyakan alasan kenapa perbuatan itu dilakukan, kembalikan ke keyakinan, kemudian memberikan solusi, lebih-lebih dari siswa memberikan solusi sehingga intinya siswa itu mendapatkan solusi yang baik sehingga tidak bisa atau tidak melaksanakan, tidak mengulangi perbuatannya kembali. Nah, itu kemudian yang terakhir, setelah Bapak Ibu menyaksikan, mendengarkan diseminasi penerapan budaya positif di kelas, di sekolah, maka refleksi ini penting bagi Bapak Ibu untuk senantiasa berbenah menjadi guru pembelajar sepanjang hayat, long life education. Nah, saya minta nanti ada 3 perwakilan. Perwakilan pertama dari sisi kiri saya, yang kedua depan saya, yang ketiga samping saya. Ditunjuk salah satu aja. Nanti menyampaikan keempat-empatnya dalam versi bahasanya sendiri. Setelah kita menyaksikan bersama, mendengarkan diseminasi dari saya. Oke, yang pertama siapa dulu ini dari sisi kiri? Bu Eva, luar biasa, yang keras. Oke, Bu Eva. Yang pertama 2, 3, 4. Langsung Pak. Langsung. Oke, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang paling ini sih saya dapatkan itu terkait dengan tadi budaya hukuman. Ternyata ada yang lebih baik lagi daripada kita memberikan hukuman ke siswa, itu tadi dengan restitusi. Ya, restitusi. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Itu yaitu Pak, mengubah pola pikir saya bagaimana caranya mendisiplinkan siswa dengan cara yang lebih baik lagi. Terus peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama Among itu mendidik mendidik siswa selama ini. Nah, perannya tadi sebagai perannya tadi sebagai cenderung ke penghukum sama yang kedua tadi Pak. Yang membuat kesalahan. Kalau tahap manajer sepertinya pernah sih saya lakukan tapi tidak cenderung lebih banyak seperti itu. Nah, kedepannya mungkin saya akan saya akan belajar menjadi peran manajer tadi dalam membimbing siswa. Terus yang keempat, saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini, yaitu Pak yang kelima tadi yang manajer, supaya pembelajaran yang saya lakukan benar-benar membuat siswa itu menjadi lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan dong untuk kita. Oke, di depan saya sampaikan secara singkat, Berti ini ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai hal baru? Yang pertama, hal baru apa? Hal baru. Nah, 1-4 ini dirangkum dalam bahasa yang singkat. Oh gitu. Hal baru yang mengubah paradigma saya tentang hal ini itu adalah untuk kedisiplinan, mendisiplinkan siswa tadi dengan belajar menjadi guru atau memposisikan guru sebagai manajerial untuk menambah kedisiplinan anak. Oke. Perasaannya apa? Senang, bahagia. Senang, bahagia karena mendapatkan pengalaman baru mengenai
5 posisi kontrol tadi. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira peran Among apa yang Bu Berti lakukan selama ini dan kedepannya ingin seperti apa? Peran Among di kelas. Di kelas itu untuk Asalnya dari posisi penghukum, apakah sebagai teman, apakah sebagai manajer, selama ini yang dilakukan? Selama ini yang dilakukan itu adalah lebih ke teman. Ya, mungkin dengan adanya sesi ini akan bisa merubah diri untuk sebagai manajer. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Berti. Dan sesi yang terakhir, Pak Pram, Pak Yani. Saya nggak apa-apa. Oke, Pak Pram. Oke, silakan. Setelah mengikuti sesi ini, saya menemukan banyak hal baru. Salah satunya itu yang paling mengena itu ternyata memberikan hadiah itu bukan hal yang bagus. Justru itu bisa menjadi ketergantungan, terus nanti anak menjadi hubungannya dengan temannya itu tidak baik. Terus kemudian perasaan yang saya rasakan selama mengikuti ini sangat senang sekali, happy, diskusi berjalan dengan baik. Saya mendapatkan wawasan-wawasan baru dari Pak Han khususnya. Terus kemudian selama ini posisi kontrol yang sudah saya lakukan ternyata saya menyadari bahwa saya posisinya hanya sebagai teman dan penghukum. Nah, setelah kegiatan ini saya berusaha nanti akan menjadi posisi kontrolnya menjadi seorang manajer. Oke, luar biasa. Inspiratif. Tepuk tangan dulu. Baik Bapak Ibu hebat yang luar biasa. Demikianlah paparan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Pati. Semoga dengan adanya penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Pati ini menjadikan siswa-siswa kita itu merdeka, mandiri, bertanggung jawab, sehingga kita sebagai guru bisa mengantarkan ke tujuan yang paling hakiki, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Demikian Bapak Ibu, marilah kita tutup acara diseminasi ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih yang tak terhingga kepada guru mitra yang sudah hadir di acara kami. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak, esnya habis Pak. Wah, nyanyi-nyanyi bro. Mas Faiz sudah mimi.